Kelihatan misterius, tidak terbuka kepada semua orang. Tampak tidak peduli namun berbahaya ketika diremehkan. Di balik bayang-bayang kehidupan, tersembunyi satu kombinasi karakter yang susah ditebak. Karakter ini tak banyak berbicara, tetapi dinginnya memiliki makna tersendiri. Karakter ini bukan sekadar sikap, tetapi bagian dari bagaimana Sang Pencipta menunjukkan bahwa tidak semua hal harus diumbar. Ada yang diciptakan untuk tampak tak peduli, tapi mengamati, dan hanya bertindak ketika diperlukan, seperti kutub utara yang dingin dan tenang, bisa menjadi bencana, dan seperti bara yang kecil bisa membakar hutan. Sosok ini tidak mudah terlibat dalam hal-hal yang dianggap tidak penting. Baginya, waktu dan tenaga adalah investasi yang tak boleh dibuang sia-sia. Dalam lingkungan sosial, sering disalahpahami sebagai seseorang yang dingin atau sombong, padahal dia hanya memilih untuk tidak berbicara jika tak ada urgensi. Dalam pertemanan, mereka memiliki lingkaran kecil yang dipercaya. Kepercayaan baginya seperti kaca, jika pecah tak bisa kembali seperti semula. Sifat ini membuatnya sulit dikhianati, karena mereka telah memilih siapa yang layak berada di sisinya. Namun jika kepercayaan itu disalahgunakan, yang tersisa hanyalah bayangan dan ketidakpedulian. Dalam percintaan mereka sulit membuka hati, bukan karena takut mencintai, tapi karena memahami bahwa tidak semua orang bisa menangani kedalaman emosinya. Mereka tidak mencari perhatian, tidak haus validasi, dan tidak peduli dengan permainan emosi. Hubungan baginya bukan tentang siapa yang bisa merayu, tetapi siapa yang bisa bertahan di dalam badai. Satu hal yang paling dibenci oleh karakter ini adalah kepalsuan. Baginya, kata-kata tanpa tindakan hanyalah debu yang tertiup angin. Janji manis tanpa bukti adalah lelucon yang tak lucu. Dalam percintaan, mereka tidak tahan dengan seseorang yang banyak bicara, tapi sedikit berbuat. Kepura-puraan cinta dalam narasi yang konyol, dan keinginan hanya untuk dimanja tanpa usaha. Karena itu yang akan membuatnya menjauh tanpa kata perpisahan. Mereka lebih memilih kesendirian daripada harus berbagi hidup dengan seseorang yang tak bisa diandalkan. Dalam hal saling menyempurnakan, pengkhianatan bagi mereka bukan sekadar kesalahan, melainkan sebuah pilihan yang dilakukan secara sadar tapi meremehkan konsekuensinya, sehingga mereka susah memberikan kesempatan kedua. Ketika dikhianati, mereka tidak akan marah dengan teriakan, tidak akan menangis dalam kesedihan, tapi akan diam. Dan dalam diam itulah hukuman terbesar diberikan. Mereka menghilang dari kehidupan orang yang mengkhianati mereka, seolah-olah tak pernah ada namamu dalam kisahnya. Namun dalam hal ini, mereka bukan merasa benar, melainkan karena memahami bahwa tidak semua orang layak untuk dipertahankan. Tidak semua luka harus diberi kesempatan untuk sembuh bersama. Dalam hal harga diri, mereka paling sensitif, karena jika harga diri diinjak, cerita bisa berubah. Seperti beruang kutub yang selama ini diam di dalam kabut yang dingin, akan berubah menjadi pemangsa yang tak terduga, yang dimana ketenangan berubah menjadi perhitungan yang tajam. Mereka tidak bertindak dalam kemarahan buta, tetapi dalam rencana yang matang. Satu langkah yang salah dari lawan bisa menjadi langkah terakhir yang diingat. Namun kebanyakan mereka tidak selalu memilih jalan anarkis, seperti kebanyakan kasus pada umumnya. Mereka hanya akan menarik diri, membiarkan waktu yang berbicara, karena mereka tahu orang yang meremehkan akan belajar bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Apakah mereka lahir seperti ini, ataukah terbentuk oleh pengalaman? Jawabannya adalah keduanya. Karakter ini terlahir dari luka yang telah mereka alami. Mereka pernah percaya, pernah berharap, dan pernah terluka. Bahkan yang paling menyakitkan, menaruh impiannya kepada orang yang dia anggap lebih dari sekedar rumah untuk pulang, tetapi dihancurkan tanpa perasaan. Dan dari sanalah mereka kelihatan tanpa acuh tak acuh. Dunia mengajarkan mereka bahwa tidak semua orang layak dipercaya, tidak semua janji layak didengar, dan tidak semua senyuman mengandung ketulusan. Dari situlah mereka tumbuh menjadi pribadi yang selektif. Jadi apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan hanya seseorang yang bisa menghargai tanpa harus bertanya-tanya, seseorang yang bisa memahami tanpa harus menjelaskan, seseorang yang ada tanpa harus diminta. Mereka tidak butuh drama, tidak butuh permainan, hanya seseorang yang bisa berdiri di samping mereka tanpa rasa takut atau pura-pura. Tapi jika kamu berhasil menaklukkan dia dengan meyakinkan, bukan menyakiti, maka yang kamu dapatkan adalah sosok yang setia dalam diam, kuat dalam kesunyian, dan teguh dalam kesetiaan. Dia tidak selalu hadir dalam sorotan, tetapi saat dunia runtuh, dialah yang tetap berdiri di sisimu. Karakter seperti ini sama seperti karakter lainnya, yang dimana bukan untuk ditakuti atau dihindari,
tetapi untuk menjadi jembatan, agar saling menghargai satu sama lain. Karena pada hakikatnya, kita hidup bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi bagaimana kita berdiri tanpa saling menginjak. Bukan tentang siapa yang lebih terang, tetapi bagaimana kita saling menghargai dalam perbedaan.